Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Dayati dengan NPM 22045010063. Selamat datang di video eksplorasi budaya. Kali ini saya sedang berada di sebuah daya tarik wisata, yaitu Masjid Muhammad Cengho yang terletak di Pandaan, Pasuruan. Yuk kita lihat bagaimana warisan budaya dan nilai-nilai toleransi yang ada di daya tarik wisata ini. Masjid Muhammad Cengho Pandaan ini berdiri megah di bawah kaki Gunung Arjuna, memadukan arsitektur khas Tionghoa dan nuansa Islami. Masjid ini dibangun untuk mengenang Laksamana Cengho, yaitu seorang pelaut muslim yang berasal dari Tiongkok. Masjid ini menjadi simbol persahabatan, toleransi, dan juga akulturasi budaya. Dengan suasana yang damai, masjid ini menjadi tujuan wisata religi dan juga budaya yang terus berkembang di Pasuruan. Masjid ini diresmikan pada tanggal 27 Juni tahun 2008 oleh Bupati Pasuruan pada saat itu, yaitu Haji Jusbakir Al-Jufri. Salah satu daya tarik utama dari masjid ini yaitu Masjid Cengho Pandaan menampilkan gaya arsitektur khas Tionghoa yang berpadu harmonis dengan unsur-unsur Islam. Seperti atap masjid dibuat bersusun tiga dengan ujung melengkung ke atas yang menyerupai bentuk pagoda yang merupakan sebuah ciri khas arsitektur kuil Tionghoa. Lalu warna merah, hijau, dan juga emas yang mendominasi bangunan. Dalam budaya Tionghoa melambangkan keberuntungan, harmoni, dan juga kemuliaan. Selanjutnya ada pilar-pilar besar berwarna merah, serta ornamen naga dan juga awan turut memperkuat nuansa oriental yang kental. Meskipun begitu, unsur keislaman tetap jelas terlihat dari keberadaan kaligrafi Arab yang menghiasi dinding dan juga pilarnya, serta bentuk mimbar yang menghadap kiblat, dan di puncak bangunan utama terdapat kubah kecil yang melambangkan persatuan dua budaya besar, yaitu budaya Tionghoa dan juga budaya Islam. Arsitektur masjid ini tidak hanya menjadi keindahan visual, tetapi juga terdapat pesan mengenai akulturasi budaya, toleransi, dan juga persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya yaitu elemen intangible atau budaya yang tak terlihat di Masjid Cengho, yaitu berbagai tradisi atau perayaan aktivitas keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Dayati dari UPN Veteran Jawa Timur. Bapaknya punya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Abdul Hayi, saya di sekretariat Masjid. Mungkin cuma satu saja sih pertanyaan dari saya, Pak. Kan yang terlihat di sini untuk kebudayaannya dari arsitektur masjidnya, ya Pak. Untuk kebudayaan yang tidak terlihat seperti tradisi atau kebiasaan yang sudah dari dulu mungkin dilakukan. Kalau kegiatan di sini ya, kalau tradisi ya, bukan tradisi ya cuma kegiatan ibadah sama peringatan hari besar Islam. Setiap tahun. Ya, setiap tahunnya. Ya. Kalau kayak kemarin ya Idul Fitri, sebelumnya ada Ramadan. Kalau Ramadan berarti ada takjil bersama, buka bersama. Terus ada santunan yatim, kalau di bulan Ramadan. Terus kegiatan-kegiatan yang lain kayak Islam Mi'raj. Terus ada Sabtu Muharram, ada santunan yatim lagi. Di 2 kali santunan yatimnya. Jadi kalau ada kegiatan kayak gitu juga ada kontribusi lainnya dari pemerintahan, loh Pak? Enggak, untuk kegiatan itu dari masjid sendiri. Mungkin cukup, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian rutin, kajian keislaman, serta pendidikan Al-Quran bagi anak-anak yang dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari proses pewarisan nilai-nilai budaya dan juga spiritual kepada generasi muda. Semua kegiatan yang dilakukan ini mencerminkan living kultur budaya yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan daya tarik pariwisata budaya yang ada di kawasan tersebut.
Setelah mengunjungi masjid, para wisatawan seringkali menikmati kuliner dan mengunjungi pusat oleh-oleh khas Pasuruan yang berada di sekitar masjid. Banyak warung yang menjual makanan tradisional seperti tahu tek, rawon khas Pasuruan, soto, dan lain sebagainya, dan juga oleh-oleh khas Pasuruan. Budaya kuliner ini menjadi bagian penting dalam pariwisata yang dapat menyempurnakan pengalaman spiritual dan budaya bagi para wisatawan. Sebagai daya tarik wisata budaya, Masjid Cengho ini memiliki potensi untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Pengelola Masjid Cengho ini melakukan upaya pelestarian lingkungan, salah satunya dengan melakukan pengelolaan pengunjung agar tidak terjadi overtourism, serta partisipasi aktif dari masyarakat lokal yang menjadi kunci agar warisan budaya ini tetap terjaga dan memberi manfaat jangka panjang bagi mereka. Dari arsitekturnya yang unik, nilai sejarah yang dalam, hingga budaya yang terus hidup, Masjid Cengho Pandaan benar-benar menjadi daya tarik wisata budaya yang sangat unik. Semoga eksplorasi ini memberikan kita pandangan baru tentang pentingnya menjaga dan merayakan keberagaman budaya. Masjid Cengho Pandaan bukan hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga menjadi simbol harmoni budaya yang hidup di tengah masyarakat. Kehadirannya menjadi contoh nyata bagaimana warisan budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dapat dirawat dan dikembangkan melalui pariwisata yang berkelanjutan. Melalui video ini, semoga kita semakin sadar bahwa kebudayaan bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dihargai, dilestarikan, dan dibagikan kepada dunia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.